Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dalam kesempatan talkshow. Menurut Bapak-Bapak, ada fenomena apa ini sebenarnya ketika kepala desa harus berbondong-bondong mulai datang ke gubernur kalau di Jawa Tengah sampai kemudian akhirnya ke Jakarta. Bapak-bapak bisa memberikan komentar barang 1-2 menit atas kejadian ini sebagai satu pertanda apa sebenarnya dengan desa kita dan berharap apa tentang desa ke depan. Mungkin kita mulai dari Pak Darto. Membahas masalah desa, baik keberadaan maupun aktivitasnya, barangkali tidak cukup hanya dalam satu pertemuan seperti ini. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan secara singkat bahwa negara ini sudah tidak lagi boleh berpikir bahwa desa bisa diatur sak perlune saja. Tidak bisa. Di desa sebagai pilar negara kesatuan Republik Indonesia ini harus diatur secara profesional dan proporsional. Itu prinsipnya. Dalam sejarah perjalanan pemerintahan di negara kita ini sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, kemudian Undang-Undang Nomor 5 juga tahun 74 sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 bahkan sampai Undang-Undang Nomor 32. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, Undang-Undang Nomor 22 sebenarnya memposisikan desa lebih berharkat dan bermartabat jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya terkesan ada regimentasi, ada penyeragaman, dan desa dimaknai hanya bagian dari sebuah sistem. Desa dimaknai sebagai subsistem dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak diakui sebagai komunitas yang sebenarnya jati dirinya ada sejak desa itu muncul. Orang mengatakan desa sebenarnya adalah komunitas yang punya pemerintahan sendiri. Self-governing community. Karakteristik desa harus diakui. Local wisdom sampai sekarang ini akan hilang begitu saja kalau desa itu dianggap atau diatur dengan pola yang seragam. Yang terakhir, kalau desa itu ingin baik, tidak bisa desa diatur mung sak kobere. Sak kobernya kepala desa diberi perhatian tentang karirnya. Sak kobernya perangkat desa diatur. Lembaga organisasi yang berada di komunitas desa harus dikembalikan pada jati diri desa. Pendeknya Bapak dan Ibu, kalau negara ini ingin baik, karena desa itu adalah pilar negara kesatuan Republik Indonesia, desa harus diatur profesional dan proporsional. Satu kebanggaan tersendiri ini teman-teman kepala desa, kita punya wakil DPD dari Jawa Tengah, setuju atas demo kemarin, jadi tidak usah takut sama Pak Bupati dan juga Pak Gubernur walaupun sekarang diwakilkan. Kita bicara ada demo, ada pergerakan kepala desa, ada komentar apa ini? Terima kasih. Oke, jadi sudah kembali seperti tadi bahwa itu merupakan satu pengembangan dari perkembangan demokrasi kita. Jadi sekarang ini dari reformasi itu yang era demokrasi memang sangat berkembang dan diwujudkan seperti itu. Tetapi menurut kami memang di dalam menyampaikan aspirasi seperti itu memang ada satu mekanisme, ada satu aspirasi silahkan disampaikan. Tetapi ada mekanisme seperti tadi Pak Darto katakan bahwa itu ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui gerakan-gerakan semacam itu. Ya. Satu tambahan pertanyaan mungkin menyangkut Jawa Tengah, karena ketika berbicara ada mekanisme berarti ada penerimaan saya, ada kesalahan dengan pergerakan ini sampai demo. Tetapi dalam catatan redaksi
bahwa memang ada proses surat menyurat komunikasi ke gubernur yang sampai pada tanggal itu tidak pernah ada tanggapan. Oleh karenanya teman-teman akhirnya bergerak ke gubernuran. Satu saja Bapak yang perlu diberikan jawaban. Apakah Jawa Tengah bisa menerima satu pola-pola komunikasi surat menyurat itu ditanggapi, ataukah memang harus ada sampai pergerakan seperti itu? Jadi sejak awal kan komunikasi itu memang sedang kita buka dan kita sangat terbuka terhadap komunikasi itu. Oke, terima kasih. Berarti kebetulan satu catatan saja Pak Gubernur tidak sempat menemui teman-teman waktu di gubernuran. Mungkin itu jadi catatan kami. Saya tadi terharu mendengar sepenggal dari yang tadi disampaikan oleh saudara-saudara dari panitia. Kebetulan sedikit banyak saya terlibat dan gambar saya tadi terdokumentasi di beberapa sekuen dari hal yang tadi disampaikan kepada kita bersama. Saudara sekalian, awalnya itu saya tahu hanya dari mass media bahwa suatu masa saya baca gedung gubernuran dikepung oleh kepala desa dan kala itu beritanya Pak Gubernur tidak menemui. Tapi kemudian DPRD juga 1-2 yang menemui. Sebelum habis begitu saya, kira-kira berselang beberapa minggu kemudian di gedung DPR, saya kala itu mendengar kabar akan terjadi ada ribuan kepala desa datang di parlemen. Saya kala itu datang sebagaimana biasa dari rumah bersama dengan diantara sopir saya kemudian ke gedung. Di situ ternyata sudah ada ribuan kepala desa di sana. Saya terkejut, ada apa gerangan? Ini bagi saya untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, kepala desa yang biasanya memimpin dengan sabar, tekun di desanya masing-masing turun gunung. Ini pertama kali saya saksikan selama 15 tahun saya menjadi 12 tahun saya menjadi anggota DPR RI. Belum pernah saya saksikan. Bahkan ketika gedung parlemen kala itu pada zaman awal reformasi dikepung oleh ribuan mahasiswa. Tidak dengan kepala desa dengan baju-baju dan simbol-simbol kebesaran kepala desa. Begitu saya tahu itu, saudara sekalian, saya kemudian memutuskan saya ingin mendengarkan langsung apa yang telah disuarakan. Saya kala itu lamat-lamat mendengarkan pidato dari para pemimpin, para kepala desa di panggung di DPR RI. Saya mendengar dan mendapat laporan sebagai pimpinan salah satu komisi, yaitu Komisi 2. Saya dapat laporan dari Pamdal kita, pengamanan, satuan pengamanan kita, bahwa kita siaga 1 saat itu. Karena kita tidak tahu apakah nanti akan merusak, akan kemudian menghantam, akan kemudian bandemin batu, dan seterusnya kepada gedung parlemen. Tapi saya, saudara sekalian, saya putuskan kala itu saya akan bersama-sama hadir, tidak sekedar hadir setelah saya mendengarkan tuntutannya. Saya baca lamat-lamat, ada yang sudah lusuh kertasnya begitu. Saya baca, sekali lagi belum saya pahami, saya baca dan saya baca. Saya putuskan, saya hadir, dan saya ikut memberikan pidato di situ. Saudara sekalian, sehabis acara itu selesai, ternyata saya dibisikin oleh unsur pengamanan dalam DPR bahwa seyogyanya pimpinan ataupun delegasi mereka tidak perlu diterima di gedung parlemen, cukup di lapangan itu. Karena itu kami punya lapangan, saya di sana. Saya tidak mengerti kenapa begitu. Saya tanya Pak Agung Laksono, oh tidak ada larangan dari pimpinan DPR. Loh, atas usul siapa? Nggak boleh. Saya minta kepada Satpam, kepada komandan yang bertugas saat itu, buka ruang Komisi 2 berhak, dan saya akan pimpin langsung menerima delegasi kepala desa. Sehingga kala itu, saudara sekalian, ruang kaca itu dibuka, itu pun ada barikade dari para Pamdal kita itu untuk masih khawatir jangan-jangan kepala desa itu berbuat anarkis. Itulah saya mulai pertama kalinya mendengar pidato dari saudara-saudara. Sangat simpatik saya itu, kala itu saya mendengar salah satu orator yang sekarang hadir di sini, yang kebetulan dijadikan
Komandan Paraga Nusantara, tidak hanya Jawa Tengah saja ini, yaitu teman saya Haji Sudir Santoso. Terus terang Bloko Suto baru itu saya tahu, meskipun saya sudah baca di mass media, itu tuh Sudir Santoso pidatonya bukan main saat itu. Satu yang saya ingatkan, salah satunya ya, dia mengatakan, saya tidak mau selembar daun pun rontok di gedung parlemen ini karena gara-gara dan gagang tumbang karena kemudian ini akan anarkis. Saya tertegun, kemudian saya memutuskan untuk menerima. Saya ajak beberapa rekan saya, semua fraksi, ada yang rekan BKB, semua fraksi, PDIP, PKS semua. Tetapi kala itu beberapa rekan saya di Demokrat agak ragu-ragu, tapi saya teruskan ke sana. Nah, disitulah tadi ada tergambar kami Komisi 2 menerima itu, dan ternyata alhamdulillah respon dari rekan-rekan semua fraksi saya itu di Komisi 2, lalu yang saya pegang itu memutuskan mendukung semua tuntutan dari komisi saya itu. Semua kita dukung. Nah, yang jadi persoalan adalah delegasi Praja dan Paraga Nusantara saat itu mengeluh, menteri susah sekali itu. Saya katakan, siapa menteri yang susah itu? Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri susah, rakyatnya lagi di sini. Dan ini bukan rakyat, pemimpin masyarakat di sana. Kemudian saya mengadakan komunikasi langsung dengan Menteri Ma'ruf saat itu, dan saat itu pula saya meminta kesediaan menteri dengan dikawal kami agar menerima delegasi pada sana. Itulah kemudian berduyun-duyun ke sana, Pak Darto dan teman-teman sekalian, dengan kemudian kita bantu bersama-sama semua fraksi, termasuk fraksi saya Partai Golkar. Meskipun saya tahu sebagian teman-teman saya mempertanyakan, apakah sudah kita tahu apa tujuan mereka, siapa di belakang layar mereka. Saya katakan, I don't care about this. Bahwa mereka datang bersama dengan keringat mereka, dan saya percaya betul terhadap hati nurani yang mereka kemukakan. Kenapa kali ini kita tidak menjemput sebuah kesempatan untuk berduka baik terhadap itu semua? Saya memang terkejut. Hampir 12 tahun saya di gedung parlemen, baru pertama kali saya menerima sekian puluhan, ratusan delegasi, dari mulai yang compang-camping atas nama tukang beca sampai kepada para pendekar-pendekar mahasiswa. Baru pertama kali saya menyaksikan dengan uniformnya, seragam-seragamnya masih anu, kepala desa berduyun di sini. Pertanyaan yang harus terjawab adalah, ada apa ini? Ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Ketidakadilan, tidak merataan, tersumpatnya sebuah aspirasi, undang-undang yang belum teraspirasi pada mereka. Itulah jawaban yang kemudian baru saya dapatkan pada detik-detik terakhir ketika saya bisa memberikan komen atas pergerakan ini. Nama saya Bahrudin Nasori. Saya asli Tegal, jadi orang Jawa Tengah. Daerah pemilihan saya Tegal Brebes, Pak Priyo. Saya memang di DPR terkenal demonstran barangkali, khususnya untuk desa. Muka saya ini kalau ketemu anggota DPR langsung, ini Pak Kades, ini Pak Sekdes, selalu begitu. Di komisi pun selalu begitu. Saya tidak punya maksud apa-apa terhadap apakah politik atau apa, saya tidak. Saya katakan kepada kawan-kawan, saya punya pendapat, negara ini akan selesai kalau desa selesai, baik secara ekonomi, baik secara kesejahteraan. Tapi bagaimana rakyat akan sejahtera kalau pengelola rakyat di desa, pelayan rakyat di desa tidak sejahtera? Itu falsafah saya. Jadi kalau saya sekarang begitu gencar, begitu gigih memperjuangkan desa, aparat desa, kesejahteraan desa, itu hanya merupakan tujuan antara. Tujuan akhir adalah bagaimana rakyat dilayani oleh aparat desa secara baik.
Saya berpikir tidak mungkin aparat desa melayani secara baik kepada rakyat kalau dia lapar, kalau dia dalam serba kekurangan. Itu inti saya. Sehingga saya berkali-kali, tapi alhamdulillah hari ini saya tadi saya berdatang dari jam 6 dari Jakarta di pesawat Sriwijaya. Saya baca koran, Gubernur BNI hari ini berpendapat sama dengan saya. Gubernur BNI mengatakan, Pak Burhanuddin Abdullah, bahwa ekonomi nasional akan selesai kalau ekonomi desa selesai. Jadi saya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saya katakan bahwa kalau bapak-bapak dan ibu sekalian mau yang jadi SBY JK pada waktu kampanye bahwa akan menurunkan tingkat pengangguran dari 10 juta kepada 5 juta, maka saya katakan harus berpihak kepada desa, hidup padat karya, karena tentu pengangguran ada di desa. Oke, Bapak. Begitu barangkali. Nah, saya kembali kepada fenomena yang hari ini. Saya sebenarnya seminggu sebelum kejadian itu saya bersama Pak Suryo Koco, Pak Sudir, rapat khusus untuk rapat itu. Saya pertemukan dengan Pak Mendagri, tapi memang yang menerima Pak Sekjen Mendagri. Sebenarnya kalau hari itu ada aspirasi yang diterima oleh Pak Mendagri secara positif, barangkali kejadian itu tidak akan terjadi. Betul? Oke. Tapi ada yang menarik bahwa pergerakan kepala desa salah satunya adalah karena ada satu sikap diskriminatif undang-undang ketika Sekdes diangkat PNS, perangkat desa yang lain tidak. Satu yang mungkin perlu jadi catatan kami, ada beberapa kegiatan yang kami sempat rekam dari teman-teman redaksi, Bapak termasuk yang juga mendukung pergerakan Sekdes di PNS kan. Apa komentar Bapak tentang ini? Saya katakan, saya kalau bicara desa, saya all out. Undang-undang di sana, di sana dinyatakan bahwa Sekdes akan diisi oleh PNS. Andai kata Sekdes tidak demo ke Jakarta, memang Sekdes, maaf ini ada Pak Mendagri, saya yakin akan diisi oleh PNS yang ada di kabupaten-kabupaten yang hari ini, maaf, tidak banyak pekerjaan. Itu yang fenomena. Sehingga pada saat Sekdes datang ke Jakarta, hari itu hari lagi kunker, lagi reses. Yang ditelepon saya itu dari Kabupaten Tegal, karena mungkin Pak Dimyati perang Tegal, dia punya nomor telepon saya. Pak Barudin, saya datang ke DPR sepi karena katanya direses. Pak Bah masih ada di rumah enggak? Masih. Pak Bah bisa datang ke DPR enggak? Saya katakan, saya anggota DPR mewakili Tegal. Kalau hari ini orang-orang Tegal datang ke Jakarta, saya tidak menerima. Nanti saya tidak bisa dipilih kembali ke Ketua Muslihat. Oke, saya datang. Akhirnya saya datang, Pak. Di situ baru saya tahu, saya ini bukan komisi 2, Pak. Jadi nggak ngerti undang-undang otonomi daerah, Pak. Nggak ngerti. Yang tahu ada apa? Ada datang ke sini. Berarti tidak kebayang ya Pak, ketika mendukung Sekdes untuk untuk diangkat PNS dan itu akan punya potensi konflik di desa, tidak kebayang itu. Tidak kebayang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Barudin. Sekali lagi. Oke, silakan. Saya hanya ingin statement di depan Bapak Susirian, nanti sampaikan ke Mendagri dan pada Komisi 2. Saya usul sepanjang Undang-Undang Otonomi 32 tidak berubah, sepanjang itu pula desa akan dianarkikan. Saya usul Kongres pada hari ini, Undang-Undang Desa harus dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 35. Terima kasih. Terima kasih. Ada sesuatu yang menarik di sini bahwa undang-undang tentang desa perlu dibikin tersendiri. Bapak kita dari Depdagri, Pak Siagian ya. Informasi yang masuk ke kami, Bapak termasuk yang mengkonsep tentang PP 72. Dan yang menarik adalah bahwa di PP 72 itu ada dua hal yang kemudian dipermasalahkan di MA yang akhirnya teman-teman gagal untuk itu.
Sebagaimana diketahui bahwa memang perjalanan pemerintahan desa ini kita lihat dari Undang-Undang Nomor 579, 2299, dan 32 2004. Kalau menurut pendapat saya tidak terlepas dari konfigurasi politik yang ada di DPR. Jadi kita pun bisa melaksanakan apa yang dihasilkan dari DPR. Berarti sumber salahnya di DPR ya Pak ya? Belum Pak. Kita lihat. Yang pertama ya. Saya sebenarnya yang pertama. Kita bicara tentang Undang-Undang 579. Konfigurasi politik pada waktu itu menyeragamkan desa seluruh Indonesia. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, semuanya stabil. Tapi sebetulnya di dalam itu kalau menurut saya tidak bergolak. Dia meledak begitu 22 keluar 99, 22 keluar 99 terus 32, terjadilah reformasi. Terjadilah Undang-Undang Nomor 32 perjalanannya. Jadi kalau dilihat di pergerakan kepala desa sekarang ini adalah bagian dari perjalanan itu. Oleh karena itu, kalau menurut saya hadirnya kepala desa di Jakarta itu memang merupakan satu perkembangan baru. Ada yang tidak beres, Pak. Satu keharusan ya. Ada komunikasi yang tidak beres, yang perlu kita pelajari, Pak. Bukan satu keharusan ya Pak. Bukan satu keharusan. Berarti selama ini komunikasi antar bawah, tengah, atas itu berarti ada yang tidak nyambung. Yang perlu kita kaji, bisa jadi mungkin di bawah, bisa di tengah, bisa juga di atas. Di atas itu bisa mungkin di DPR, bisa juga pemerintah. Kalau saya lihat itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian perbaikan-perbaikan. Berkaitan dengan PP nomor 72 tentang masa jabatan 6 tahun. Memang di PP 72 disebutkan itu masa jabatan 10 tahun. Kepala desa yang sudah mempunyai masa jabatan 2 kali atau 10 tahun tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu sudah hasil pembahasan antara Departemen Dalam Negeri dengan departemen terkait. Ya hasilnya keluar PP 72. Jadi ini bukan produk sendiri Departemen Dalam Negeri, bukan. Di dalam sistem ketatanegaraan kita memang dibuka kemungkinan untuk melakukan uji materi, Pak. Yang saya rasa sudah dilakukan oleh para di Nusantara ke Mahkamah Agung. Satu catatan sebentar Pak, sebelum jauh tentang uji materi, ya. Ada yang menarik dari pernyataan Pak Bagirmanan sebagai Ketua MA pada saat kami konsultasi atas hasil, disampaikan bahwa kalau ingin kajian secara hukum ansih, hanya hukum, maka bukan di MA, tapi di Mahkamah Konstitusi. Ada yang menarik di sini. Berarti MA memutuskan itu ada kekuatan-kekuatan lain sehingga dia tidak bisa berbicara hukum ansih. Jadi mungkin kita ingin melihat sebenarnya pertimbangan apa yang membuat itu. Karena paling tidak dari departemen kan juga paham secara hukum itu jelas bertentangan dengan undang-undang. Silakan. Sebetulnya kan masa jabatan 6 tahun itu bukan angka keramat sebetulnya, itu hasil komunikasi di DPR itu Pak. Antara pemerintah dengan DPR itu jelas itu Pak. Ada yang menarik saya dengar dari itu pembahasan Pak. Saya dengar dari Pak Girsan, Direktur PMD, mengatakan dalam satu acara bahwa 6 tahun itu tidak pernah pemerintah mengusulkan 6 tahun. Boleh Pak cerita kenapa sampai 6 tahun terjadi Pak? Itu dilihat masa jabatan Bupati Wali Kota 5 tahun, masa jabatan Gubernur 5 tahun, masa jabatan Presiden 5 tahun. Jadi gimana supaya agak berbeda dikeluarkanlah masa jabatan Kepala Desa 6 tahun. Berarti Republik sedang diatur, desa sedang diatur oleh Republik ini dengan sesuatu yang lain kan gitu ya Pak ya? Oh begini Pak. Oke, mungkin gini Bapak. Jadi ada dua tadi, satu yang masalah jabatan tadi, kemudian yang dua masalah larangan berpolitik. Mungkin komentar yang larangan berpolitik setelah ini kita akan berbicara sebenarnya bapak-bapak yang duduk di depan ini menghendaki potret desa Indonesia ke depan seperti apa. Silakan Bapak. Kalau masalah tidak berpolitik sebetulnya dilandasi oleh niat baik. Betul, niat baik. Karena kita menganggap bagaimana supaya kehidupan di desa itu bisa terlaksana, karena masyarakat desa kita anggap pada dasarnya sederhana. Jadi kehidupan kemasyarakatan di desa
jangan terganggu akibat kepala desa condong kepada satu partai politik. Niatnya itu aja Pak. Jadi bukan ada niat sama sekali mengkebiri kepala desa supaya tidak ikut berpartai politik. Jadi berdasarkan niat itu dibuatlah ketentuan ini. Jadi itu dasarnya. Dasarnya niat baik ya Pak ya. Mungkin dalam tataran pelaksanaan karena ternyata itu melanggar hak asasi, mestinya itu undang-undang. Jadi PB pun tidak apa-apa karena dasarnya niat baik, mungkin seperti itu. Begini Pak, kalau Bapak mengatakan itu pelanggaran HAM, di negara kita ini dibuka satu saluran. Jika masyarakat menganggap keputusan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, Bapak bisa melakukan uji materi di Mahkamah Agung, dan apabila itu undang-undang, Bapak ke Mahkamah Konstitusi. Saluran itu tidak. Saya sependapat dengan beliau bahwa itu ada di DPR. Tapi saya katakan bahwa ini yang ke depan kita sendiri kan sepakat bahwa otonomi daerah yang sekarang diatur di otonomi nomor 32 itu tidak fair kepada desa. Untuk itu saya melalui Komisi 2 nanti, pokoknya yang namanya kalau desa mau mandiri harus dibuat undang-undang pemerintahan desa tersendiri yang bisa dari undang-undang 32. Terima kasih. Itu baru. Coba saya minta perhatian, Dagri itu yang progresif itu pemikirannya, jangan konservatif gini, negara nggak akan maju ini. Saya betul, saya kemarin bicara sama Dirjen PMT, satu hal yang saya wanti-wanti. Nomor 1, tentang rencana revisi terhadap Undang-Undang 32 itu. Saya telah memutuskan, disetujui tidak setujui, saya akan beri prakarsa, saya ngajak teman-teman lain agar ada hak inisiatif DPR memprakarsa untuk bikin RUU tentang desa. Hak inisiatifnya Pak ya. Untuk konteks ini, saya kemarin memberi prasyarat kepada Kementerian Dalam Negeri, mereka mengajukan kepada Komisi 2 tentang APBNP, saya minta agar dicantumkan satu klausul agar dianggarkan Dagri itu juga dana untuk kemungkinan membahas rancangan undang-undang tentang pemerintahan desa. Kalau enggak akan saya teken itu. Yang ketiga, karena ini sudah barusan berlangsung 4 hari yang lalu, jadi saya ingin sampaikan. Yang ketiga, tentang yang tadi disampaikan, saya bisa mengerti kalau jawaban itu adalah jawaban standar. Kalau jawaban standar itu tidak pernah Republik ini akan maju. Tidak ada pikiran-pikiran progresif tentang itu semua. Saya berpendapat PP 72 itu, kalau saja kita mau, karena itu merupakan jurisdiksi pemerintah, pemerintah bisa inisiatif untuk merevisi tanpa harus merubah Undang-Undang 32. Hal-hal yang menurut saya perlu direvisi adalah diantaranya yang terpenting, nomor 1, tentang kemungkinan dimasukkan klausul biaya pembelian Pilkades itu, kalau Pilpres dibiayai oleh APBN, Pilgub dibiayai oleh APBN dan APBD, Pilgub dan Wali Kota dibiayai oleh APBN dan APBD. Saya kira tidak ada yang salah manakala kita mengatakan terhadap revisi PP tersebut, Pilkades itu juga dibiayai oleh APBN dan APBD. Dengan kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tentang silang sengketa keputusan pemerintah mengenai Sekdes PNS ini, saya melihat itu carut marut ini Mas Badudin. Kita harus hati-hati sekali. Saya setuju bahwa Sekdes itu jadi PNS. Saya setuju. Tetapi kalau hanya Sekdes saja, justru menimbulkan kegoncangan di pemerintahan desa. Kalau mau adil, jangan tanggung-tanggung. Negara pemerintah mengangkat perangkat desa jadi PNS. Jangan yang Sekdes. Atau tidak sama sekali. Sudah kita kemukakan sekian dananya, kemudian membuat kegoncangan. Angkat semua atau tidak semua. Nomor 3, tentang tadi jawaban mengenai dilarangnya kepala desa mengurus parpol. Saudara sekalian, yang jadi persoalan, saya bisa mengerti alasan itu.
Sampai pembicaraan terakhir saya dengan Menteri Dalam Negeri pun, beliau mengatakan tidak bisa Pak Priyo, karena desa itu lain. Tetapi yang jadi persoalan adalah, maukah kita mau sedikit juga membicarakan itu secara adil? Kalau Presiden dan Wakil Presiden boleh menjadi ketua partai, mantan Presiden boleh menjadi ketua umum PDI, ketua umum partai, Dewan Suronya boleh jadi pemenusar, di pimpinan wilayah Gubernur boleh menjadi ketua partai. Ini kalau Pak Bambang nanti terpilih ya, misalnya ya, ketua partai. Kemudian Bupati boleh ketua partai. Ikhlaskah kita kemudian memvonis kepala desa tidak diperlakukan secara adil, secara politik? Logika mana lagi yang bisa menjelaskan ini, saudara sekalian? Tidak ada sebuah argumentasi politik yang bisa secara sahih membantah argumentasi saya. Kemudian mengenai tadi silang sengketa, karena Pak Syakian termasuk salah satu konseptor orang di belakang layar ini, yang jadi ideolognya PP 72, saya ikut bertanggung jawab juga. Kalau enggak saya tegur dirjen nanti. Itu bukan beliaunya, beliau menjalankan perintah saja. Jadi begini, setelah revisi mengenai setelah Undang-Undang 32 diberlakukan itu, yang menjadi problem adalah habislah masa jabatan presiden itu, yang presidennya desa lah ya, kepala desa itu kemudian tidak berhak diangkat. Apakah tidak ada kearifan nasional kita terhadap klausul semacam ini? Adalah misalnya klausul bahwa kepala desa itu, Undang-Undang 32 itu coba kita berlakukan ke depan. Atau setidaknya kalau tidak semacam itu, ada klausul bahwa mereka diberi posisi boleh menjadi pejabat kepala desa sampai definitif menurut perda masing-masing di bupatinya dan seterusnya itu, kemudian mereka membuat definitif kepala desa yang baru. Terakhir, saya masih belum ikhlas kalau nggak komentari tentang sekdes juga ini. Karena ini argumentasinya masih simpang siur dan belum sahih itu terdakri. Tentang sekdes itu dalam PP 72 Pak Syakian, tolong kita baca lagi. Sekdes itu diangkat oleh sekda atas nama bupati. Coba, saya lihat mengembara sedikit. Sekda kabupaten itu diajukan oleh siapa? Bupati toh, untuk minta persetujuan Mendagri, betul? Ya, harus betul. Kemudian sekda gubernur itu, sekda provinsi itu diajukan oleh siapa, Pak? Gubernur, betul? Setuju oleh Mendagri sama presiden, betul tidak? Sekarang ada pertanyaan, kenapa untuk sekdes itu tidak diajukan oleh kades untuk dapat persetujuan oleh bupati? Masuk akal enggak itu? Bahwa kalau argumentasi ini kemudian kita samakan ke sana. Coba Mendagri jawab. Kumpulkan lagi profesor lagi deh, menjawab itu loh. Kalau Anda bisa jawab ini berarti sahih itu. Jadi komentar saya. Sebelum kita berbicara potretnya Indonesia, Terima kasih. Silakan moderator. Telah diberikan kesempatan untuk menanggapi. Yang pertama ini masalah biaya pilkades, Pak. Sudah disebutkan bahwa itu dibebankan kepada APBD. Sudah dijelaskan kepada daerah, surat Perdana Menteri mengatakan itu biaya pilkades dibebankan kepada APBD. Terus mengenai sekdes PNS itu seluruh Indonesia. Sebetulnya kalau Departemen Dalam Negeri terus terang aja kita setuju, Pak. Tapi kan berhitung itu kita bertanya dulu ke Departemen Keuangan itu, Pak, beban anggaran yang ditimbulkan itu. Kalau pemerintahan desa ini yakinlah Pak, Departemen Dalam Negeri mendukung bagaimana pengembangan pemerintahan desa ke depan, Pak. Itu kita dukung itu, Pak. Cuman mungkin kita perbedaan jalan menuju ke sana aja sebetulnya. Termasuk RUU desa, Pak. Iya, Pak. Sebetulnya tentang RUU desa ini saya katakan Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal BND sudah mempersiapkan konsep bagaimana menyusun pemerintahan desa ke depan. Dan sedang melakukan komunikasi dengan APDESI. Sudah ada konsepnya?
Konsepnya belum. Jadi kita sudah buatkan dulu, kan kita susun dulu perencanaan, Pak. Kita susun dulu rencana anggarannya, seperti Bapak tadi bilang itu disusun dalam APBNP itu, baru kita berjalan, Pak. Tapi memang pemikiran itu ada. Terus masalah parpol, Pak, pengurus parpol. Sebetulnya kalau kita orang pemerintah ini kan bagaimana garis undang-undang kita tinggal ikuti itu aja, Pak. Bukan jawaban standar, Pak. Memang terpaksa jabatan standar karena seorang birokrasi, apa kata menteri itu yang tidak laksanakan di bawah, Pak. Itu harus itu, Pak. Berarti karena kata menteri ya larangan berpolitik ya, Pak? Kita petugas, Pak. Kita petugas itu istilahnya undang-undangnya sudah mengatakan demikian, tafsirnya demikian, pelaksanaannya demikian. Kita harus melaksanakan bagaimanapun menurut PP itu. Oke. Itu masalah. Entar dulu, Pak. Oh, silakan. Terus masalah masa jabatan. Apakah tidak ada kearifan? Kelihatannya di undang-undang memang sudah 6 tahun, Pak. Kita bagaimanapun kita tetap berpegang kepada masa jabatan 6 tahun ini. Tapi di pelaksanaan di lapangan memang ada beberapa daerah itu tetap melakukan. Secara terus terang aja kita masih memberikan kesempatan di masa-masa peralihan ini untuk ikut masa jabatan berikutnya. Itu ribut ya. Terus masalah sekdes diangkat sekda tanpa melalui kepala desa, sebetulnya bisa saya koreksi, Pak. Pengangkatan kepala desa sekdes itu tetap harus sepengetahuan kepala desa, Pak. Nggak bisa tidak. Di PP tidak ada, Pak. Saya pastikan di PP tidak pernah ada. Tidak ada, tapi kita memberikan edaran tentang itu, sosialisasi tentang itu. Dan alhamdulillah edaran itu di beberapa tempat tidak diambil oleh bupatinya kan gitu. Oke, mungkin gini Bapak. Silakan. Ke depan kita ini kan saya tadi bilang ada masalah komunikasi. Barangkali komunikasi bisa kita buka, jadi antara pusat dan daerah tidak ada saling curiga. Oke, jangan komunikasi perlu Bapak ketahui juga. Kita sangat ingin sekali berkomunikasi dengan baik, oleh karenanya mohon dari Departemen Dalam Negeri juga dalam melaksanakan komunikasi dilakukan dengan cara yang baik, karena persatuan kepala desa dan perangkat desa tidak hanya abdesi, ada para dan Nusantara juga, mohon komunikasi juga bisa dengan kita. Itu satu Bapak. Yang kedua, yang ada dalam acara ini adalah acara dari teman-teman Praja dan para dan Nusantara yang kita mohonkan Pak Sekjen, yang harapannya kita mohonkan Pak Sekjen biar yang datang Pak Dirjen, mengasetnya Pak Direktur kan gitu. Cuma kebetulan tidak sampai Direktur yang datang. Berarti ada satu indikasi bagaimana penghargaan terhadap organisasi ini juga jadi satu pertanyaan. Saya tidak perlu komentar itu, tapi yang ke depan mungkin kita lebih berbicara pada sesi yang kedua. Menarik berbicara dari apa yang tadi disampaikan Bapak-Bapak, perlu ada undang-undang khusus tentang desa. Ada satu kesepahaman di situ. Oleh karenanya ketika bicara undang-undang khusus tentang desa, semoga nanti Depdagri melibatkan teman-teman yang ada di sini untuk ikut mengkoreksi atau ikut memberikan pendapat. Tapi paling tidak kami punya Pak Darto, kami punya teman-teman yang lain juga bisa memberikan satu gambaran. Beberapa pendapat menarik dari Pak Darto sudah ada dalam majalah edisi perdana kami, tapi akan lebih bagus lagi mungkin Pak Darto bisa memberikan satu wacana atau memberikan satu gambaran harusnya seperti apa gambar desa Indonesia ke depan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Ojo. Saya kepingin tidak memasuki masalah substansi rinci, tetapi bingkai ketika kita hendak mengatur tentang desa itu, bingkainya. Seperti kita ketahui bahwa dapur perundang-undangan kita adalah di Pak Budi Santoso. Ya. Kemudian di pemerintah. Undang-undang dasar kita menyebut bahwa undang-undang kalau tidak disetujui oleh dua lembaga ini nggak akan jadi. Persoalan yang sering kita amati selama ini adalah pertama, proses peran serta masyarakat ketika sebuah peraturan perundang-undang tidak mengatur masyarakat itu. Ya. Kajian-kajian yang harus ada di dalam sebuah naskah akademik lebih banyak dikemas, mohon maaf, kalau itu hak inisiatif pemerintah, lebih banyak dikemas oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi
yang kadang-kadang melakukan penelitian tidak cermat. Peran serta perangkat desa ketika desa itu tidak diatur dengan undang-undang mesti tegas. Jadi saya hanya ingin mengubah pola kerja penyusunan produk legislasi yang selama ini berjalan, terutama yang berkaitan dengan uji publik. Ini sangat miskin, 2-3 kali bertemu dengan orang-orang tertentu karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, dianggap itu sudah final, sangat menista. Nah, yang harus mengawal undang-undang, jadi tolong diingat, kalau undang-undang tentang pemerintahan desa keluar seperti yang dijanjikan oleh para pembuatnya, ada yang mewakili di sini, tidak berarti selesai. Tidak berarti bahwa undang-undang itu akan menampung seluruh keinginan Anda dan masyarakat desa. Belum tentu. Nah, itu lebih tergantung pada prosesnya. Anda harus mengawal proses itu. Sehingga tidak ada satu kuiran pun aspirasi dari desa yang dinafikan oleh undang-undang ini. Dan itu hanya bisa kalau Anda mengawal. Kalau tidak, pada satu saat Anda akan kecolongan. Jadi, saya tidak mau bicara soal detail, tidak mau karena forum seperti ini kok. Mau bicara soal detail potret desa. Potret desa kalau di depan bapak-bapak ya pokoknya menyejahterakan perangkat desa, titik. Karena yang ketemu ini adalah buat undang-undang dan perangkat desa. Tapi kalau yang ketemu masyarakatnya akan berbeda lagi. Jadi sangat naif malam ini bicara tentang potret desa ke depan. Pak Pujo berkenan memberikan satu gambaran mungkin yang sangat paham Jawa Tengah dengan fenomena pergerakannya. Silakan Pak Pujo. Jadi apapun yang diputuskan oleh keputusan politik, itulah yang akan dilakukan. Jadi dalam melihat potret masa depan, kami melihat bahwa desa itu tidak dibaca hanya perangkat desa, tetapi desa itu adalah semua potensi yang ada di desa itu, juga penyelenggara pemerintahannya, juga masyarakatnya, juga elemen yang ada di sana. Bagaimana mereka ini bisa membawa desanya itu lebih maju lagi. Sehingga undang-undang pemerintahan desa ke depan itu saya pikir juga harus mengatur tentang bagaimana pemerintahan desa itu, bagaimana rakyat desa itu diberdayakan, bagaimana prosesi kepemimpinan itu. Sehingga kalau kami dikatakan bahwa saya melihat, nanti mohon koreksi, bahwa struktur politik kami melihat hanya ada pada kabupaten. Di desa itu tidak ada namanya struktur politik menurut kami, Pak. Tidak ada di desa itu, Pak. Tetapi di sana memang ada namanya apa, simpatisan atau apa. Tapi struktur politik di desa tidak ada. Yang ada kan ada Pak ya. Pengurus sampai tingkat desa, Pak. Ya. Ada Pak ya. Kami yang halal. Ya. Jadi kami menurut kami ke depan undang-undang yang untuk pemerintahan desa itu harus komprehensif, juga mengatur bagaimana pemerintahan desanya, bagaimana memberdayakan potensi desa itu, dan bagaimana mekanisme kepemimpinan di desa itu. Sehingga dengan demikian, sekarang ini kami berkerja hanya bicara soal pemerintahan, tetapi bagaimana pemberdayaan potensi itu belum dimasukkan di dalam satu produk politik ini. Oke, jadi satu PR besar ini menjadi beban dari teman-teman para brand Nusantara untuk membuat ide atau konsep dari sebuah undang-undang pemerintahan desa untuk bisa menjadi satu hak inisiatif bisa dimulai, saya pikir. Pak Priam, ada yang ingin ditambahkan? Saudara sekalian, ada salah satu pikiran, mungkin dianggap gila, saya tidak apa-apa. Saya melontarkan sebuah lontaran gagasan. Ada gaji 13, kepala desa kemarin meringis karena tidak dapat ini. Saya bilang, coba Pak Dirjen PMD, coba masukkan ada sebuah klausul, karena ini sudah terlanjur saya sampaikan, saya kemukakan di sini. Mudah-mudahan cita-cita ini akan goal ya. Adalah agar ada tunjangan khusus
kepada kepala desa plus perangkat desa. Ada pertanyaan angkanya berapa? Saya mengajukan kepala desa ada tunjangan 1 juta per bulan, dan perangkat desa yang berjumlah rata-rata 10 orang atau 8 orang itu masing-masing sekitar 750 sampai 800 ribu. Dihitunglah kemudian oleh Pak Dirjen mengenai itu. Jumlah desa itu ternyata nasional jumlahnya 62.806. Total jenderal, manakala gagasan yang setengah agak revolusioner tadi mungkin karena gregetan saya, itu dikalikan dengan 62.806, total jenderal secara nasional membutuhkan lewat DAU, saya ulangi, DAU berjumlah 6,7 triliun. Langsung leres gitu. Tetapi saudara sekalian, kalau rekan-rekan saya di panitia anggaran, karena kebetulan sebelah kiri saya itu wakil pimpinan panitia anggaran, menyetujui langkah ini. Kalau Komisi 2 kemudian sama Mendagri ikut naikkan mengenai ini, dan panitia anggaran setuju mengenai ini, dugaan saya tidak ada alasan Menteri Keuangan untuk menolak gagasan ini. Gagasan ini mestinya harus diakomodir. Mengenai angka boleh negosiasi. Karena itu kemarin sudah kami kemukakan saudara sekalian. Saya sampaikan ini semata-mata ingin menunjukkan rekan-rekan kami di Dewan bareng-bareng ini ingin mencoba empati terhadap ini. Kalau ini kemudian kita kenger karena anggaran kita terbatas, wallahu a'lam bishawab. Toh saya sudah berijtihad mencoba mencari jalan keluar. Kalau belum berhasil ya kita ndonga. Jadi begini, yang diceritakan Pak Priyo sudah lama. Mas saya yang nyusun Pak Priyo bersama desain PMD, rapat khusus di PMD Pak ya. Saya kemudian saya datang ke Mendagri begitu untuk mengusulkan yang angka tadi 6,7 triliun. Tetapi teman-teman di panitia anggaran gak ada yang bunyi. Saya marah. Mana ini? Ya, kan saya sempat marah dengan Pak Priyo ini. Pak Priyo gak ada yang bunyi teman-teman di Golkar, di PDIP saya bilang gitu. Akhirnya saya langsung begitu ada kesempatan Menteri Keuangan datang di sini pemberian gelar doktor pada Gubernur DKI, saya diundang bersama Menteri Keuangan. Langsung saya telepon Pak Sudir, Pak Surya Paloh, Menteri Keuangan ke Semarang, Pak Sudir tolong datang ke Undip untuk saya bicara. Nah saya kebetulan di pesawat Pak Priyo berdua dengan Menteri Keuangan. Saya bilang, Bu Menteri itu nanti turun, nanti ada ketua para Nusantara akan menghadap karena Ibu tidak setuju dengan anggaran yang sudah diusulkan oleh Mendagri 6,7 triliun. Jadi Pak Priyo jangan marahin Mendagri, Pak Priyo, karena dari Mendagri itu sudah membuat surat kepada Menteri Keuangan, sudah membuat surat kepada Presiden untuk agar menganggarkan 6,7 triliun tadi. Tapi Menteri Keuangan tidak mau. Jadi memang ini, saya katakan kepada Menteri Keuangan, Ibu Menteri, ada 3 tuntutan para Nusantara kepada Presiden pada waktu demo. Yang pertama, 1, kepala desa minta jangan 6 tahun. Akhirnya itu tidak bisa memenuhi karena undang-undang. Kepala desa bisa berpartai politik, itu pun tidak bisa boleh karena undang-undang juga. Yang ketiga, naikkan kesejahteraan aparat desa dan kepala desa. Hanya itu Bu Menteri yang mungkin bisa dipenuhi tanpa melanggar undang-undang. Jadi sekarang goodwill Presiden, goodwill Menteri Keuangan yang mampu menangani ini. Satu pertanyaan sebelum ditutup Bapak, karena ini sebenarnya sudah satu angan-angan dari banyak teman ketika 2007 dan seterusnya. Berarti pertanyaan berikutnya adalah ini hanya tergantung Presiden. Oke, terima kasih.
Departemen Dalam Negeri seperti disebutkan oleh Bapak dari Komisi 2 maupun Komisi 9. Angka itu sebetulnya sudah dimunculkan oleh Departemen Dalam Negeri dalam rangka kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Jadi mungkin ini ada di Departemen Keuangan, terbentur mungkin pembagian Pak, skala prioritas. Jadi alangkah baiknya barangkali dari DPR yang bisa mendesak itu, ya saya mohon ya jangan demo lah, mungkin ada cara-cara yang lebih elegan. Oke. Iya, kalau terpaksa juga memang itu hak demokrasi Bapak. Pak Priyo, Pak Bahrudin, dan Pak Siagian, jangan membuat sebuah langkah yang memaksa teman-teman ini untuk berdemo. Kalau teman-teman ini berdemo itu karena memang terpaksa. Saluran-saluran yang dilakukan secara cermat melalui mekanisme yang smooth begitu, ternyata nggak menyelesaikan persoalan gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman tolong deh buat sebuah tim, entah itu berkomunikasi, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, tim pakar. Pertama, tim pakar yang akan menghadapi nanti rancangan undang-undang tentang pemerintah desa. Kemudian yang kedua, tim pakar di bidang pengelolaan anggaran. Kenapa berulang kali Menteri Keuangan selalu kali dituntut anggaran ini naik dan sebagainya mengatakan nggak ada duit gitu. Jadi kalau Jakarta, jangan Pak Kepala Desa sendiri. Pak Kepala Desa kan banyak yang bukan ahli ekonomi, bukan ahli anggaran, bukan ahli keuangan negara. Tunjuk aja tim untuk mengawasi ketika Mendagri menyusun plafon indikatif yang akan diserahkan pada Pak Bahrudin. Dua hal tolong ditindaklanjuti. Kalau misalnya nanti sulit untuk menghubungi perguruan tinggi, saya akan kontak ke Pak Eko, kemudian di Unsur, misalnya di UNS, bahkan mungkin di Universitas Erlangga, saya punya teman di sana. Terima kasih, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan untuk memberikan tanggapan, komentar, dan gagasan-gagasan tentang bagaimana masa depan potret desa di Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami garis bawahi di sini adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, itu satu. Yang kedua, sepakat desa harus diatur dalam satu undang-undang tersendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana teman-teman kepala desa siap juga mengajukan konsep tentang undang-undang tentang pemerintahan desa. Saya pikir itu yang kami bisa buat benang merah dari talkshow kali ini. Banyak hal yang mungkin tidak terpuaskan, tapi saya yakin banyak hal pula yang sudah kita dapat kemanfaatannya. Terima kasih Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.